Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohib, NPM 03 2018 107460. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa materi, yaitu untuk tugas distribusi sistem tenaga. Yang pertama, sistem penyaluran tenaga listrik. Ada pembangkitan, transmisi, distribusi, konsumen. Pembangkitan sendiri biasanya yang umum yaitu ada PLTA, PLTU, PLTD, dan masih banyak lagi. Transmisi yaitu untuk penyaluran listrik dari pembangkitan. Tegangan dari pembangkitan dinaikkan menjadi tegangan standar 70 kV, 150 kV, dan tegangan tinggi 500 kV. Distribusi sendiri yaitu untuk penyaluran dari transmisi hingga ke konsumen, yaitu biasanya primer dan sekunder, atau yang dinamakan dari step down menjadi 20 kV. Konsumen yaitu biasanya menjadi beberapa tegangan yang dipakai konsumen tersebut, yaitu tegangan rendah. Tegangan rendah biasanya 380 sampai 220 volt. Yang selanjutnya ada pengertian distribusi sistem tenaga, yaitu yang dinamakan sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena satu daya melalui jaringan distribusi tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik besar dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Dinaikkan tegangan gardu induk dengan transformator, naik tegangan menjadi 70 kV, 154 kV, 220 kV, atau 500 kV. Kemudian disalurkan melalui saluran transmisi. Tujuannya yaitu untuk memperkecil kerugian daya listrik. Selanjutnya ada struktur jaringan distribusi sistem tenaga, yaitu dibagi menjadi 4. Ada SUTM, SKTM, gardu trafo, SUTR, SKTR. SUTM sendiri ada tiang, peralatan kelengkapannya konduktor. Untuk SKTM, kabel tanah, indoor, outdoor, termination. Gardu trafo, tiang, pondasi, rangka tempat trafo atau pipa-pipa pelindung. SUTR dan SKTR terdiri perlengkapan material pada SUTM, SKTM. Selanjutnya ada konfigurasi jaringan distribusi, yaitu ada radial, loop, dan spindle. Yang dinamakan radial yaitu bentuknya sederhana, biaya investasinya murah, kualitas pelayanan dayanya relatif jelek. Yang kedua ada jaringan distribusi loop, yaitu jaringan ring. Susunan rangkaian saluran membentuk ring, memungkinkan titik beban terlayani dari dua arah saluran, yaitu pelayanan lebih terjamin, kualitas dayanya lebih baik, tegangan dan rugi daya saluran menjadi lebih kecil. Yang ketiga, sistem jaringan distribusi spindle. Spindle yaitu adalah meningkatkan keandalan dan kualitas pelayanan sistem, menurunkan atau menekan rugi akibat gangguan. Terakhir ada pembebanan distribusi sistem tenaga. Ada distribusi primer, distribusi sekunder. Primer sendiri biasanya bertegangan menengah 20 kV, yaitu merupakan jaringan penyulang. Sisi sekunder trafo daya yang terdapat pada gardu induk hingga ke posisi primer yang terpasang pada tiang-tiang saluran. Yang untuk distribusi sekunder sendiri yaitu adalah tegangan rendah. Tegangan rendah ini biasanya ke konsumen, yaitu 380 sampai 220 volt. Yang distribusi sekunder trafo yang berakhir hingga ke alat ukur pelanggan. Yaitu terima kasih, sedikit penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.